I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slime Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapetin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan, mohon dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Dan kalau bisa tolong bantu share ke teman-teman yang mungkin belum tahu volume 22-nya udah rilis. Karena semakin ramai interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Sejujurnya, alasan kenapa Twilight Valentine dikenal karena kejahatannya, karena dia merupakan orang yang sangat egois. Bahkan Twilight sendiri menyadari dia akan melakukan apa saja demi bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, tidak peduli itu perbuatan baik atau perbuatan buruk sekalipun. Dan sejujurnya Twilight Valentine juga nggak mengerti apa yang sedang dimanfaatkan Veldue dari dirinya. Bahkan jika seandainya kemampuan tertinggi dari skill Ultimate Greedy King Mammon diserahkan kepada dirinya, semua nggak menjawab apa yang didapatkan Veldue dari sosok Twilight. Dan di momen ini Twilight pun mengatakan bahwa dia telah mendapatkan hasil yang sangat menyeramkan yang harusnya tidak ada. Itu adalah skill Ultimate Manufacturing Ability. Skill ini diketahui nggak pernah ada sebelumnya. Itu juga merupakan kekuatan menakutkan yang bahkan melampaui skill Ultimate Seri Iblis. Bahkan kabarnya, kekuatan ini dipasangkan sama kekuatan yang diciptakan oleh sang dewa Veldanava. Dengan adanya skill ini, seseorang bisa menciptakan dan melakukan penelitian. Bahkan dari segi kemampuan tempurnya juga akan menjadi lebih tidak tertandingi. Karena bisa dibilang, hasil dari penelitian Twilight yang tertinggi adalah Giryutai yang bisa disebut sebagai puncaknya. Ini akan membuat dia memiliki kekuatan yang bisa dibilang berada di tingkat True Dragon. Apalagi selama Velzard ada, semuanya bakalan tetap terkendali. Dan karena itu, Twilight pun melepaskan aura naga dan mengintimidasi sosok Testarossa yang saat itu ada di hadapannya. Dari kejadian ini, kita pun mulai mengetahui bahwa eksistensi poin dari Twilight saat ini 10 kali lipat lebih besar daripada milik Testarossa. Itu adalah perbedaan yang sangat jauh. Twilight Valentine pun kemudian menoleh ke arah Testarossa sambil mengatakan, "Aku tidak bisa dikalahkan." Wahahaha. Dan begitulah pertempuran antara Testarossa dan sang leluhur vampir pun langsung dimulai. Kita diperlihatkan leluhur vampir yang saat itu melancarkan serangan ke arah Testarossa. Tapi Testarossa kemudian menangkis serangan dari sang Twilight Valentine dan melancarkan serangan balik. Tapi semua itu tidak berguna di hadapan sang Twilight Valentine. Beberapa jam pun telah berlalu setelah pertempuran itu. Namun baik Twilight Valentine dan Testarossa saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan sejujurnya di momen ini ada banyak hal yang mengganjal di benak Testarossa tentang beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab olehnya. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti, apa yang terjadi dengan Veldue? Apakah Milim yang saat ini berada di Sarion masih mengamuk? Dan berapa banyak kekuatan yang berhasil dikumpulkan oleh Ruminas? Apakah umat manusia benar-benar mampu melawan gerombolan kriptid yang dipimpin oleh Hinparek? Dan apa yang akan terjadi oleh orang-orang yang menyusup ke dalam labirin? Semua itu mengganggu benak Testarossa. Tapi saat ini, Testarossa harus melupakan semua kekhawatirannya itu dan berfokus menghadapi Twilight Valentine. Karena Testarossa semakin menyadari, semakin lama pertempuran berlangsung, maka situasinya menjadi semakin berbahaya untuknya. Testarossa saat itu dengan hati-hati melancarkan serangan ke arah Twilight Valentine dan berusaha menutup celah yang ada pada dirinya. Sedangkan Twilight Valentine di sisi lain juga merasakan adanya sesuatu yang aneh. Tentang sihir yang dilancarkan Testarossa sebenarnya biasa-biasa aja bagi dirinya. Yang bikin Twilight Valentine pun kemudian tertawa dan mengatakan, "Wahahaha, tidak mungkin sihir seperti itu berhasil padaku. Kau adalah orang yang sangat konyol." Dia pun saat itu menenggelamkan serangan nuklir dari Testarossa yang saat itu dilancarkan ke arahnya.
Sedangkan Testarossa kemudian memadatkan banyak lingkaran-lingkaran nuklir dan melemparkan itu ke arah Twilight Valentine. Tapi semua itu tidak berguna di hadapan Twilight. Semua serangan dari Testarossa itu berhasil dilenyapkan. Namun meskipun begitu, ada satu hal yang mengganjal di benak Twilight Valentine. Sejujurnya, serangan Testarossa memang tidak akan pernah mempan pada dirinya. Tapi entah mengapa, meskipun pertempuran ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, Testarossa masih baik-baik saja. Itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal ketika seseorang berhadapan dengan sosok True Dragon. Apalagi, tubuh Twilight Valentine ini merupakan tubuh ciptaan dari sosok Velzar sendiri yang merupakan bagian dari cloningnya. Di momen ini, kita masih terus diperlihatkan semua serangan nuklir yang saat itu dilancarkan oleh Testarossa bisa dengan mudah dinetralkan oleh Twilight Valentine. Namun ketika dia melancarkan serangan ke arah Testarossa, Testarossa tetap berhasil menghindari semua serangan itu dan tidak terluka sama sekali. Meskipun ada beberapa saat di mana serangan dari Twilight Valentine melukai Testarossa. Beberapa serangan saat itu langsung dipulihkan oleh Testarossa. Tapi sayangnya, semakin lama alur pertarungan ini, tentu saja semakin tidak menguntungkan bagi Testarossa. Itu karena perbedaan eksistensi poin yang 10 kali lipat lebih tinggi. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai diperlihatkan beberapa darah yang keluar dari tubuh Testarossa. Tapi melihat semua itu, Twilight pun merasa bahwa ini adalah kemenangannya. Namun ketika Twilight pede sama kemenangannya, tiba-tiba Testarossa melepaskan dunia putih miliknya, yang membuat dia pun langsung ditelan oleh api putih. Melihat semua kejadian itu, Twilight Valentine pun merasa sangat kesal dan mengatakan kepada Testarossa, "Jadi, kau selama ini mengincar ketika aku merasa lengah. Kau kira serangan seperti ini akan mampu melenyapkanku?" Dari kejadian ini kita pun mulai mengetahui selama beberapa jam terakhir pertempuran Twilight melawan Testarossa. Testarossa terus mengarahkan serangan dengan sangat berhati-hati ke arah Twilight Valentine, yang membuat Twilight Valentine pun semakin lama mulai semakin waspada kepada Testarossa. Meskipun serangan dari Testarossa sebenarnya nggak memberikan banyak kerusakan pada tubuh Twilight, tapi Twilight semakin lama semakin jengkel sama Testarossa yang saat itu masih terus berdiri. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Testarossa menghantamkan beberapa pukulan secara langsung ke arah Twilight, yang membuat sosok Twilight Valentine saat itu merasakan rasa sakit yang amat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang mengingatkan Twilight Valentine pada kematiannya di masa lalu, di mana Ruminas melancarkan sebuah serangan yang sangat mematikan ke arah dirinya. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh Twilight Valentine ini wajar-wajar aja, karena sejatinya Testarossa juga memiliki kekuatan yang berkaitan sama neraka. Itu adalah skill ultimate Belial dengan api putih milik Testarossa. Wajar saja jika seandainya Twilight Valentine terkena serangan itu, dia bakal memiliki imajinasi tentang siksaan yang sangat menyeramkan. Dari kejadian ini, sejujurnya tubuh naga milik Twilight Valentine tetap nggak ada masalah sama sekali. Dia terus beregenerasi sepenuhnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun entah mengapa, Twilight Valentine perlahan-lahan mulai merasakan rasa takut. Meskipun saat itu, dirinya mengatakan kepada Testarossa, "Kau sepertinya tidak pernah belajar. Bukankah sudah aku bilang, apa yang kau lakukan padaku itu tidak akan pernah berhasil?" Ucapnya kepada Testarossa. Sebenarnya ucapan itu tuh hanya untuk menyembunyikan rasa kekesalan batin dari sosok Twilight Valentine. Dan di momen ini Twilight Valentine pun memutuskan untuk menyampingkan masalah yang dianggapnya saat ini adalah hal yang sangat ganjal dan berfokus kepada Testarossa aja, karena dia mengetahui Testarossa hanya memiliki api putih sebagai keterampilan terkuat, dan apalagi kekuatan itu telah diperkuat menggunakan skill ultimate-nya. Dan dari kejadian ini, tubuh naga milik Twilight sebenarnya berkali-kali hancur menjadi abu karena kekuatan dari Testarossa. Tapi karena daya pemulihannya itu cukup kuat, semuanya itu tetap bisa dipulihkan dalam waktu yang sangat cepat. Bagi Twilight, sekuat apapun serangan, selama tidak berhasil menghancurkan dirinya, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Sedangkan Testarossa yang melihat semua kejadian itu pun mengatakan di dalam hatinya, jadi serangan yang seperti ini tidak berhasil untuknya.
Kalau begitu, aku harus memperhitungkan hasil yang lebih baik lagi. Ternyata selama ini Testarossa sudah merencanakan sesuatu sejak awal. Dan semua serangan yang dilancarkan oleh Testarossa sebelumnya sebenarnya hanya untuk mencegah Twilight Valentine menyadari bahwa dia telah menyiapkan sebuah jebakan yang sangat besar. Karena Testarossa tidak bisa menganggap Twilight adalah lawan yang sepele. Dengan tubuh naganya, dia merupakan entitas yang sangat berbahaya. Namun berkat kemampuan dari Testarossa, pertempuran saat ini masih berakhir seri. Meskipun perbedaan eksistensi saat itu mencapai 10 kali lipat. Namun sangat jarang bagi Testarossa untuk melakukan tindakan seperti ini menggunakan kecerdasannya dan kemampuannya dalam mode serius seperti ini yang bikin Testarossa pun saat itu tersenyum. Twilight Valentine yang melihat kejadian itu sejujurnya merasa sangat kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang kartu asnya telah dihancurkan bisa tersenyum seperti itu? Itu bukanlah tatapan keputusasaan yang membuat Twilight Valentine pun menyadari sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Di sisi lain, dari pertempuran itu, berbeda dengan Twilight Valentine yang semakin lama, lukanya terus semakin pulih. Testarossa mulai menambah jumlah luka yang ada di tubuhnya itu, dan entah mengapa, pemulihan dari Testarossa perlahan-lahan mulai menjadi semakin lambat. Namun anehnya, meskipun tubuh Testarossa terlihat terluka dalam jumlah yang cukup parah, Testarossa masih tetap berdiri, yang bikin Twilight Valentine pun bilang di dalam hatinya, ada apa ini sebenarnya? Apa mungkin dia cuma berpura-pura telah mengalami kerusakan yang sangat serius? Ini sangat menarik. Aku penasaran apa yang sedang diincar oleh sialan itu, ucapnya di dalam hatinya. Testarossa yang melihat Twilight pun kemudian mengatakan kepada dirinya, kau sombong sekali. Ternyata kau tidak berkembang sama sekali sejak dahulu. Semuanya masih sama. Gaya bertarungmu itu terlalu kekanak-kanakan. Apakah begitu menyenangkan menyiksa seseorang? Menurutku itu bukanlah hal yang buruk, tapi bagiku itu adalah tindakan yang bodoh jika kau melakukan itu di hadapanku, ucap Testarossa sambil tersenyum. Di momen ini, Testarossa pun memanfaatkan kebiasaan buruk dari Twilight Valentine, dan semakin lama dia mulai memenuhi syarat untuk mencapai kemenangannya. Namun Twilight Valentine malah semakin terpancing dan semakin sepele sama kemampuan Testarossa yang sampai saat ini nggak berhasil melukai tubuhnya. Bahkan semakin lama Twilight Valentine mulai semakin percaya diri dan dirinya pun menjadi semakin sombong dan mengatakan di dalam hati, tidak peduli siapapun orangnya, aku yakin bahkan sang dewa Feldenava sekalipun, jika dia datang di hadapanku, maka aku akan mampu mengalahkannya. Itulah yang dianggap oleh sosok Twilight Valentine. Karena alasan seperti itu, gak mungkin bagi dirinya kalah dari Testarossa. Dan di momen inilah, Twilight Valentine pun berniat melancarkan sebuah teknik pamungkasnya ke arah Testarossa melalui kekuatan skill ultimate dengan niatan untuk menghancurkan kepercayaan diri dari Testarossa. Skill ultimate dari evolusi Gyryutai-nya pun saat itu langsung dilancarkan. Itu merupakan kekuatan terburuk dan paling jahat di dunia, karena kekuatan itu merupakan kekuatan yang bahkan menginginkan dia mampu membunuh sang dewa itu sendiri. Dan bisa dibilang, kekuatan ultimate dari sosok Twilight Valentine juga merupakan sesuatu kekuatan yang merupakan anti-Feldenava. Dia berniat melampaui kedua orang tuanya. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan pembunuh dewa. Dan dari kejadian ini kita mulai mengetahui alasan Twilight Valentine membuat Ruminas membunuh dirinya adalah agar dia bisa mengamati proses pencapaian prestasi itu. Mengingat kemungkinan yang terjadi, dia bermaksud membunuh Feldenava dalam kondisi sempurnanya di medan pertarungan. Karena Feldenava nggak mau bangkit sama sekali, ambisi itu jadi nggak bisa terpenuhinya. Dan karena alasan itu dirinya pun terus mengikuti Vel 2. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!